Tahukah Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan sederhana dalam makan nasi yang selama ini keliru dipahami, bahkan membuat banyak lansia hidup dalam ketakutan bertahun-tahun. Ketakutan akan gula darah naik, ketakutan asam urat kambuh, ketakutan diabetes semakin parah. Padahal, tanpa disadari, justru cara makan nasi yang salah itulah yang membuat penyakit semakin sulit dikendalikan. Bahkan saya sering mendengar kalimat seperti ini, "Dok, saya sudah bertahun-tahun tidak makan nasi, tapi kenapa gula darah saya tetap tinggi?" Atau ada juga yang berkata, "Dokter, saya sudah mengganti nasi dengan roti, umbi-umbian, bahkan buah. Tapi asam urat saya tetap sakit dan badan saya tetap lemas." Pertanyaan ini bukan saya dengar 1-2 kali. Hampir setiap hari, di ruang praktik, saya mendengarnya dari para lansia. Dan hari ini, saya akan membongkar semuanya secara pelan-pelan, agar Bapak dan Ibu tidak lagi salah paham terhadap nasi. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menekan tombol subscribe pada channel ini. Channel ini dibuat khusus untuk mendampingi Bapak dan Ibu di usia emas agar bisa hidup lebih tenang, lebih sehat, dan lebih berkah. Silakan juga tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu menonton dari kota mana. Insya Allah, kita bisa saling mengenal dan saling mendoakan. Baik, sekarang kita mulai. Suatu sore yang tenang, seorang pasien lansia datang ke ruang praktik saya. Langkahnya pelan, wajahnya terlihat lelah, bukan hanya karena usia, tetapi karena beban pikiran yang sudah lama ia simpan. Namanya Pak Rashid, usia 68 tahun, seorang pensiunan pegawai kereta api. Setelah duduk, saya bertanya dengan lembut, "Apa yang bisa saya bantu hari ini, Pak?" "Silakan bercerita pelan-pelan." Pak Rashid menarik napas panjang sebelum menjawab, "Dokter, saya sudah 3 tahun tidak makan nasi sama sekali. Saya takut. Setiap kali makan nasi dulu, kepala saya pusing, badan saya lemas, gula darah saya naik, asam urat saya juga langsung kambuh. Jadi saya berhenti total makan nasi." Saya mengangguk pelan, lalu bertanya, "Selama 3 tahun ini, bagaimana gula darah Bapak?" Beliau menunduk, lalu menggeleng pelan. "Naik turun, Dok. Kadang turun sedikit, lalu naik lagi. Padahal saya sudah tidak makan nasi." Di titik inilah banyak lansia mulai merasa putus asa. Mereka merasa sudah berkorban besar, sudah menahan diri, sudah menghindari makanan yang paling mereka cintai, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Saya kemudian bertanya satu hal yang sangat penting. "Pak, jujur saja, apakah Bapak merasa bahagia dengan pola makan Bapak sekarang?" Beliau tersenyum pahit. "Tidak, Dok. Setiap melihat istri dan cucu makan nasi hangat, hati saya sedih. Saya merasa terpisah. Seolah-olah saya bukan bagian dari keluarga saya sendiri." Kalimat itu sangat dalam, karena sesungguhnya, makanan bukan hanya soal energi, tetapi juga soal kebersamaan, kenangan, dan rasa menjadi manusia seutuhnya. Saya menatap beliau dengan lembut, lalu berkata, "Pak Rashid, saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuat Bapak kaget. Sebenarnya, Bapak tidak perlu membenci nasi seperti ini." Beliau langsung mengangkat wajahnya. "Maksud dokter, saya boleh makan nasi lagi?" Saya tersenyum. "Masalahnya bukan nasinya, Pak. Masalahnya adalah cara kita memperlakukan nasi." Pak Rashid terlihat bingung. "Bukankah nasi itu langsung berubah jadi gula di tubuh, Dok?" Saya mengangguk. "Itu benar, Pak, jika nasinya diperlakukan dengan cara biasa. Tapi nasi tidak selalu seperti itu." Saya kemudian memberi perumpamaan sederhana. Pisau bisa melukai jika digunakan sembarangan, tapi bisa sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar. Api bisa membakar rumah, tapi juga bisa menghangatkan keluarga. Begitu juga nasi. Nasi putih mengandung pati. Pati ini bisa cepat sekali berubah menjadi gula jika dikonsumsi dalam kondisi tertentu. Pada usia lanjut, pankreas sudah tidak sekuat dulu. Jadi ketika gula darah naik dengan cepat, tubuh menjadi kewalahan. Inilah yang membuat pusing, lemas, jantung berdebar, dan akhirnya asam urat ikut kambuh karena peradangan meningkat. Namun yang jarang diketahui orang, pati dalam nasi bisa berubah bentuk. Dengan perlakuan tertentu, nasi bisa menjadi makanan yang jauh lebih lambat dicerna. Nasi tidak lagi menyerbu darah sebagai gula dengan cepat, tetapi masuk perlahan, lebih lembut, lebih bersahabat dengan tubuh lansia. Pak Rashid menatap saya dengan penuh perhatian. "Jadi, nasi bisa berubah, Dok?"
Saya mengangguk. Bisa, Pak. Sama seperti air bisa menjadi es. Tetap air, tapi perilakunya berbeda. Di titik inilah saya berkata kepada beliau, Pak Rashid, ada 5 rahasia cara makan nasi yang selama ini jarang dijelaskan dengan benar. 5 rahasia ini telah membantu banyak lansia menurunkan gula darah, meredakan asam urat, dan hidup lebih tenang tanpa takut nasi. Untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan, Pak Rashid tersenyum. Dokter, saya ingin tahu semuanya. Saya mengangguk pelan. Baik, Pak. Kita akan membahasnya satu persatu, dengan tenang. Dan kita mulai dari rahasia pertama yang paling sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Pak Rashid duduk lebih tegak. Ada rasa penasaran yang jelas terlihat di wajahnya. Seolah selama ini ia baru saja menemukan pintu kecil yang perlahan terbuka setelah bertahun-tahun terkunci rapat. Saya menatap beliau sambil berkata dengan suara tenang namun mantap. Pak, rahasia pertama ini kelihatannya sederhana, tetapi justru inilah fondasi dari semuanya. Jika rahasia pertama ini dipahami, cara Bapak memandang nasi tidak akan pernah sama lagi. Pak Rashid mengangguk pelan. Saya siap, dokter. Tolong jelaskan pelan-pelan. Saya menarik napas sebentar, lalu mulai menjelaskan. Rahasia pertama adalah nasi dingin. Bukan nasi basi, bukan nasi yang dibiarkan sembarangan, tetapi nasi yang sengaja dimasak, lalu didinginkan dengan benar. Beliau langsung mengernyitkan dahi. Nasi dingin? Maksud dokter nasi sisa semalam? Saya tersenyum kecil. Bisa dibilang begitu, Pak, tetapi dengan tujuan yang jelas. Ketika nasi masih panas, struktur patinya sangat mudah dipecah oleh tubuh menjadi gula. Prosesnya cepat sekali. Pada tubuh lansia, kecepatan inilah yang menjadi masalah. Saya lalu memberikan gambaran sederhana. Bayangkan Bapak menuangkan air ke dalam gelas kecil. Jika dituangkan dengan deras, gelas itu akan penuh dan tumpah. Tapi jika dituangkan perlahan, gelas bisa terisi tanpa tumpah. Begitulah gula darah. Pak Rashid mengangguk pelan. Jadi masalahnya bukan gulanya saja, tapi kecepatannya. Betul sekali, Pak. Jawab saya. Nah, ketika nasi didinginkan, struktur patinya berubah menjadi apa yang disebut pati resisten. Pati ini jauh lebih sulit dipecah menjadi gula. Artinya, gula masuk ke darah secara perlahan, tidak melonjak. Beliau tampak semakin fokus. Apakah ini hanya teori, dokter? Saya menggeleng. Bukan, Pak. Ini sudah dibuktikan dalam banyak penelitian. Nasi yang dimasak lalu didinginkan selama beberapa jam bisa menurunkan indeks glikemik hingga puluhan %. Artinya, nasi yang sama, jumlah yang sama, tetapi dampaknya ke gula darah sangat berbeda. Saya melihat mata Pak Rashid sedikit membesar. Puluhan % itu besar, Dok. Benar, Pak. Sangat besar, terutama untuk tubuh lansia. Beliau kemudian bertanya dengan nada ragu, kalau nasi dingin itu saya hangatkan lagi, apakah manfaatnya hilang? Saya menggeleng pelan. Tidak, Pak. Selama Bapak menghangatkannya dengan cara dikukus atau dipanaskan perlahan, bukan digoreng atau dipanaskan berulang-ulang sampai kering. Struktur pati resistennya masih bertahan. Pak Rashid tampak terkejut. Jadi saya masih bisa makan nasi hangat? Saya tersenyum. Tentu bisa, Pak. Yang penting, nasinya pernah melalui proses dingin terlebih dahulu. Beliau menarik napas panjang. Kenapa hal sesederhana ini tidak pernah dijelaskan sebelumnya? Saya menjawab jujur, karena banyak orang lebih memilih melarang daripada menjelaskan. Padahal tubuh lansia tidak butuh larangan keras, tapi butuh pendekatan lembut. Saya lalu melanjutkan, Pak Rashid, stabilnya gula darah bukan hanya soal angka. Ketika gula darah tidak melonjak, tubuh tidak mengalami peradangan berulang. Peradangan inilah yang sering memperparah asam urat. Beliau langsung menimpali, jadi nasi dingin juga membantu asam urat saya. Saya mengangguk. Iya, Pak. Ketika tubuh tidak terus-menerus kaget oleh lonjakan gula, ginjal bekerja lebih tenang. Pembuangan asam urat menjadi lebih optimal. Sendi tidak mudah meradang. Pak Rashid terdiam cukup lama. Lalu dengan suara pelan ia berkata, Dokter, saya baru sadar. Selama ini saya menyiksa diri saya sendiri karena ketakutan yang salah. Saya menatap beliau dengan empati. Bapak tidak salah, Pak. Bapak hanya tidak mendapatkan informasi yang utuh. Beliau kemudian bertanya lagi,
berapa banyak nasi dingin yang boleh saya makan? Saya menjawab dengan hati-hati. Kita mulai dari porsi kecil dulu, Pak. Sekitar setengah porsi nasi biasa. Makan perlahan, kunyah dengan baik. Perhatikan tubuh Bapak setelah makan. Yang harus saya perhatikan apa, Dok? Tanyanya. Sederhana saja. Jawab saya. Apakah kepala terasa lebih ringan, badan tidak terlalu mengantuk, jantung tidak berdebar, dan sendi terasa lebih nyaman? Banyak pasien saya merasakan perubahan ini hanya dalam beberapa hari. Pak Rashid mengangguk sambil mencatat di pikirannya. Ini terdengar masuk akal, Dok. Saya melanjutkan, rahasia pertama ini seringkali sudah cukup membuat banyak lansia merasa jauh lebih baik. Tapi ini baru permulaan. Beliau tersenyum kecil. Berarti masih ada langkah berikutnya. Saya membalas senyumnya. Betul, Pak. Nasi dingin adalah fondasi. Setelah tubuh Bapak mulai terbiasa dan merasa lebih tenang, kita akan masuk ke rahasia kedua. Rahasia ini berkaitan dengan jenis nasi dan perbandingan yang tepat agar pencernaan lansia tidak terbebani. Pak Rashid menatap saya penuh harap. Saya siap, dokter. Saya mengangguk pelan. Baik, Pak. Kita lanjutkan ke rahasia kedua. Disinilah banyak lansia sering keliru karena terlalu memaksakan diri demi, katanya sehat, tetapi justru membuat tubuh semakin lemah. Pak Rashid menyandarkan punggungnya ke kursi. Wajahnya terlihat lebih rileks dibandingkan saat pertama datang. Ada ketenangan kecil yang mulai tumbuh, karena untuk pertama kalinya ia tidak lagi melihat nasi sebagai ancaman mutlak. Saya memanfaatkan momen itu untuk masuk ke pembahasan berikutnya. Pak, saya mulai dengan suara pelan namun tegas. Setelah tubuh Bapak mulai menerima nasi dingin dengan baik, sekarang kita masuk ke rahasia kedua. Rahasia ini justru sering disalahpahami oleh banyak lansia, bahkan oleh orang-orang yang merasa sudah hidup sangat sehat. Pak Rashid mengangguk. Tentang nasi merah, ya Dok? Saya pernah mencobanya. Saya tersenyum tipis. Betul, Pak. Dan saya sudah bisa menebak apa yang Bapak rasakan waktu itu. Beliau menghela napas lalu berkata, perut saya tidak nyaman, Dok. Gembung, sering ingin buang angin, buang air tidak lancar. Badan malah terasa lemas. Saya mengangguk pelan. Itu pengalaman yang sangat umum, Pak. Banyak lansia merasa gagal ketika makan nasi merah, lalu menyimpulkan bahwa semua jenis nasi memang tidak cocok untuk mereka. Saya lalu menjelaskan dengan perlahan. Nasi merah memang lebih tinggi serat dibanding nasi putih. Serat itu sangat baik, tetapi pada tubuh lansia yang pencernaannya sudah melambat, serat berlebihan justru bisa menjadi beban. Pak Rashid terlihat berpikir. Jadi yang salah bukan nasinya, tapi jumlahnya. Persis, Pak. Jawab saya. Di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi menyukai hal yang ekstrim. Terlalu sedikit tidak baik, terlalu banyak juga tidak baik. Tubuh lansia butuh keseimbangan. Saya mengambil selembar kertas dan menuliskan dua angka besar, 70 dan 30. Inilah perbandingan yang paling aman dan paling nyaman untuk sebagian besar lansia. 70% nasi putih, 30% nasi merah. Pak Rashid membaca angka itu pelan. Kenapa tidak setengah-setengah, Dok? Saya menjelaskan, jika setengah-setengah, seratnya masih terlalu tinggi untuk banyak lansia. Akibatnya perut bekerja terlalu keras, gas menumpuk, tubuh terasa lelah. Dengan perbandingan 70:30, Bapak tetap mendapatkan serat yang cukup untuk memperlambat penyerapan gula, tetapi pencernaan tetap tenang. Beliau mengangguk-angguk. Masuk akal, Dok. Saya melanjutkan, campuran ini membuat gula dari nasi masuk ke darah lebih perlahan. Tidak melonjak. Dan ketika gula darah lebih stabil, peradangan di tubuh ikut menurun. Pak Rashid langsung bertanya, peradangan itu yang membuat asam urat saya sering kambuh, ya Dok? Betul sekali, Pak. Jawab saya. Asam urat bukan hanya soal purin. Ia sangat berkaitan dengan peradangan. Ketika tubuh sering mengalami lonjakan gula, peradangan meningkat, sendi menjadi lebih sensitif. Beliau terdiam sejenak, lalu berkata pelan, jadi selama ini saya fokus ke asam urat saja, tapi lupa menjaga gula darah. Saya tersenyum lembut. Banyak orang begitu, Pak. Padahal di tubuh lansia, semua saling terhubung. Pak Rashid lalu bertanya lagi, bagaimana rasanya, Dok? Apakah tidak aneh? Saya tersenyum lebih lebar. Justru banyak pasien saya mengatakan rasanya lebih enak. Teksturnya sedikit lebih kenyal.
aromanya lebih wangi, dan perut terasa lebih nyaman. Beliau tersenyum kecil. Istri saya mungkin akan senang mendengarnya. Saya menambahkan, rahasia kedua ini juga mengajarkan satu hal penting, Pak. Kesehatan bukan soal mengikuti tren, tapi soal mendengarkan tubuh sendiri. Pak Rashid mengangguk pelan. Berapa kali seminggu saya boleh makan campuran ini? Awalnya cukup 3-4 kali seminggu. Jawab saya. Tidak perlu setiap hari. Biarkan tubuh Bapak beradaptasi. Beliau terlihat lega. Berarti saya tidak perlu memaksakan diri. Justru itu kuncinya, Pak, kata saya. Tubuh yang dipaksa akan melawan. Tubuh yang diperlakukan dengan lembut akan bekerja sama. Saya lalu menatap beliau dengan serius. Pak Rashid, rahasia pertama dan kedua ini sudah cukup membantu banyak lansia menurunkan gula darah mereka tanpa rasa tersiksa. Tapi masih ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang saat makan nasi. Beliau mengangkat wajahnya. Kesalahan apa, Dok? Saya menjawab, cara nasi masuk ke lambung. Kecepatan makanan meninggalkan lambung sangat menentukan apakah gula darah akan melonjak atau tidak. Pak Rashid tampak bingung. Maksudnya? Saya tersenyum. Inilah yang akan kita bahas di rahasia ketiga. Rahasia ini sangat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Bahkan orang Jepang yang makan nasi setiap hari mempraktikannya. Beliau terlihat semakin penasaran. Saya ingin tahu, Dok. Saya mengangguk pelan. Baik, Pak. Kita lanjutkan ke rahasia ketiga. Disinilah nasi mulai benar-benar berubah dari musuh menjadi sahabat. Pak Rashid memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Raut wajahnya menunjukkan rasa penasaran yang semakin dalam. Ia seperti sedang menyusun potongan-potongan kecil pengetahuan yang selama ini tercerai-berai, dan kini mulai membentuk gambaran yang utuh. Saya tahu, inilah saat yang tepat untuk masuk ke rahasia ketiga yang sering luput dari perhatian. Pak, saya berkata dengan nada tenang, banyak orang fokus pada apa yang dimakan, tetapi lupa satu hal penting, yaitu bagaimana makanan itu bergerak di dalam tubuh setelah kita menelannya. Pak Rashid mengangguk perlahan. Selama ini saya hanya berpikir, yang penting tidak makan nasi atau gula. Itulah kesalahan yang paling sering terjadi, jawab saya. Padahal, meskipun makanannya sama, dampaknya bisa sangat berbeda tergantung seberapa cepat makanan itu meninggalkan lambung dan masuk ke usus. Saya lalu melanjutkan, rahasia ketiga ini berasal dari kebiasaan sederhana masyarakat Jepang. Mereka makan nasi hampir setiap hari, tetapi angka diabetes dan komplikasinya relatif lebih rendah. Salah satu rahasianya adalah penggunaan cuka. Pak Rashid langsung mengangkat alis. Cuka? Maksud dokter, nasi diberi cuka? Saya tersenyum kecil. Betul, Pak. Tetapi bukan sampai terasa asam. Hanya sedikit saja, dengan takaran yang tepat. Beliau tampak ragu. Saya orang Jawa, Dok. Nasi itu ya nasi, bukan rujak. Saya tertawa kecil, lalu berkata, tenang, Pak. Rasanya hampir tidak berubah. Banyak pasien saya awalnya ragu, tetapi setelah mencoba, mereka bahkan tidak menyadari bedanya. Saya kemudian mulai menjelaskan inti dari rahasia ini. Cuka, terutama cuka apel, mengandung asam asetat. Zat ini memiliki kemampuan untuk memperlambat pengosongan lambung. Pak Rashid mencoba memahami. Artinya apa, Dok? Saya menjelaskan dengan analogi sederhana. Bayangkan lambung itu seperti pintu air. Kalau pintunya dibuka lebar, makanan langsung mengalir deras ke usus. Gula pun cepat masuk ke darah. Tapi kalau pintunya dibuka pelan-pelan, alirannya menjadi lebih terkendali. Beliau mengangguk pelan. Jadi cuka itu seperti penjaga pintu. Betul sekali, Pak, jawab saya. Dengan cuka, nasi tidak langsung berubah menjadi lonjakan gula darah. Tubuh punya waktu untuk menyesuaikan diri. Saya melanjutkan, selain itu, asam asetat juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, insulin yang ada di tubuh Bapak bisa bekerja lebih efektif. Pak Rashid terlihat terkejut. Hanya dengan cuka? Saya mengangguk. Ya, Pak. Kadang hal kecil memberi dampak besar. Saya kemudian menceritakan sebuah pengalaman. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Zolihin, pensiunan tentara dari Medan. Orangnya tegas, tidak suka hal yang menurutnya aneh. Saat saya sarankan cuka apel, ia langsung menolak.
Pak Rashid tersenyum kecil mendengarnya. Tapi akhirnya ia mencoba. Lanjut saya. 2 minggu kemudian, ia kembali dengan wajah yang jauh lebih segar. Ia berkata, "Dokter, saya makan nasi, tapi kepala saya tidak berat lagi. Gula darah saya turun hampir 30 angka." Saya melihat mata Pak Rashid mulai berbinar. "Itu angka yang besar, Dok." "Benar, Pak," jawab saya. Dan yang lebih penting, tubuhnya terasa lebih ringan, tidak cepat lelah, dan sendinya tidak sering nyeri. Pak Rashid kemudian bertanya, "Bagaimana caranya, Dok?" Saya takut salah. Saya menjelaskan dengan sangat praktis. Saat menanak 1 gelas beras, tambahkan 1 sendok teh cuka apel ke dalam air sebelum nasi matang. Jika menanak 2 gelas beras, tambahkan 1 sendok makan. Beliau mengangguk. "Setiap kali masak nasi?" "Iya, Pak. Jika ingin hasil yang konsisten," jawab saya. Beliau terlihat berpikir, lalu berkata, "Ini ternyata mudah." Saya tersenyum. "Memang, Pak. Tubuh kita seringkali tidak butuh sesuatu yang rumit. Yang dibutuhkan adalah ritme yang lebih lambat dan lembut." Saya kemudian menambahkan, ketika gula darah lebih stabil, tubuh tidak terus-menerus berada dalam kondisi stres. Hormon stres menurun, peradangan menurun, dan ini sangat baik untuk asam urat. Pak Rashid menghela napas panjang. "Selama ini saya merasa tubuh saya selalu tegang setelah makan." "Itu tanda tubuh Bapak sering kaget, Pak," jawab saya. "Dengan rahasia ketiga ini, kita membantu tubuh agar tidak kaget." Beliau tersenyum kecil. "Saya mulai mengerti, Dok. Semua ini bukan tentang melarang, tapi tentang menenangkan tubuh." Saya mengangguk. "Tepat sekali, Pak." Saya lalu melanjutkan dengan nada sedikit lebih serius. "Namun, masih ada satu tantangan besar bagi banyak lansia. Mereka ingin makan kenyang, tapi takut gula darah naik." Pak Rashid langsung menimpali, "Itu saya, Dok. Saya sering lapar, tapi takut makan banyak." Saya tersenyum. "Nah, disinilah rahasia keempat berperan. Rahasia ini memungkinkan Bapak makan lebih kenyang, tetapi tanpa membebani gula darah." Beliau terlihat semakin tertarik. Saya ingin tahu. Saya mengangguk pelan. "Baik, Pak. Kita lanjutkan ke rahasia keempat. Rahasia ini akan mengubah cara Bapak memandang porsi makan selamanya." Pak Rashid menarik napas lebih dalam. Dari sorot matanya, saya tahu satu hal. Selama ini, bukan hanya penyakit yang ia lawan, tetapi juga rasa takut untuk merasa kenyang. Banyak lansia mengalami hal yang sama. Mereka menahan lapar, bukan karena tidak ingin makan, tetapi karena takut setelah makan tubuh mereka akan bermasalah. Saya menatap Pak Rashid dan berkata dengan tenang, "Pak, rahasia keempat ini saya sebut sebagai rahasia untuk berdamai dengan rasa lapar. Karena tubuh lansia tetap membutuhkan rasa kenyang agar tidak lemas, tidak mudah emosi, dan tidak kehilangan tenaga." Pak Rashid mengangguk pelan. "Saya sering merasa lapar, Dok. Tapi setiap kali mau nambah nasi, saya takut." "Itu wajar, Pak," jawab saya. "Karena selama ini yang Bapak dengar adalah, semakin banyak nasi, semakin tinggi gula darah. Padahal, yang menentukan bukan hanya jumlah, tetapi juga apa yang menemani nasi tersebut." Pak Rashid terlihat bingung. "Apa maksudnya, Dok?" Saya tersenyum kecil. Rahasia keempat ini berasal dari inovasi modern yang sekarang banyak digunakan di Jepang dan Korea. Namanya shirataki. Beliau mengangkat alis. "Saya pernah dengar, Dok. Itu yang seperti mie atau beras tapi katanya tidak bikin gemuk." "Betul sekali, Pak," jawab saya. "Shirataki hampir tidak mengandung gula dan kalori, tetapi sangat kaya serat. Serat ini bukan serat kasar yang membuat perut kembung seperti nasi merah berlebihan. Serat shirataki bersifat lembut dan membantu memperlambat penyerapan makanan." Pak Rashid mulai tertarik. "Jadi ini bisa dicampur dengan nasi?" Saya mengangguk. "Bisa, Pak. Dan justru itulah kuncinya." Saya kemudian menjelaskan dengan analogi yang mudah dipahami. Bayangkan nasi putih itu seperti api yang cukup panas. Jika apinya terlalu besar, tubuh bisa kaget. Nah, shirataki ini seperti air yang kita tambahkan ke api itu. Panasnya jadi lebih terkendali, tidak menyambar kemana-mana. Pak Rashid tersenyum kecil. Saya mulai paham. Saya melanjutkan, "Jika Bapak mencampur nasi putih dengan shirataki dengan perbandingan setengah-setengah,
Bapak tetap bisa makan 1 piring penuh. Tapi jumlah gula yang masuk ke tubuh hanya sekitar separuh dibanding nasi biasa. Beliau terlihat terkejut. Itu berarti saya bisa makan lebih banyak tanpa takut. Betul, Pak, jawab saya. Rasa kenyang tetap ada, tetapi lonjakan gula darah jauh lebih rendah. Pak Rashid terdiam sejenak. Saya tahu, di kepalanya sedang terbayang piring nasi yang selama ini ia rindukan. Ia lalu berkata pelan, "Dokter, selama ini saya merasa bersalah setiap kali lapar." Saya menatap beliau dengan empati. Tubuh Bapak tidak pernah salah, Pak. Yang salah adalah cara kita memperlakukan tubuh itu. Saya kemudian menceritakan pengalaman pasien lain. Saya punya pasien bernama Pak Rustam, 65 tahun, seorang pengusaha. Beliau berkata kepada saya, "Dokter, saya tidak bisa makan sedikit. Kalau saya tidak kenyang, saya lemas dan emosi." Pak Rashid tersenyum kecil. "Saya mirip begitu, Dok. Saya sarankan beliau mencampur nasi dengan shirataki," lanjut saya. Sebulan kemudian beliau kembali dan berkata, "Dokter, saya makan kenyang, tapi gula darah saya justru lebih stabil dari sebelumnya." Saya melihat mata Pak Rashid mulai berbinar. "Saya ingin merasakan itu, Dok." "Tentu bisa, Pak," jawab saya dengan mantap. Saya lalu menjelaskan langkah praktisnya. Caranya sangat mudah. Cuci beras seperti biasa. Shirataki juga dicuci dan direbus sebentar untuk menghilangkan bau alaminya. Setelah itu, campur setengah beras biasa dan setengah shirataki. Masak bersama. Saat hampir matang, aduk perlahan agar tercampur rata. Pak Rashid mengangguk. "Tidak sulit." "Tidak sulit sama sekali, Pak," jawab saya. "Dan yang paling penting, Bapak makan dengan tenang. Tidak terburu-buru. Nikmati setiap suapan." Beliau lalu bertanya, "Bagaimana pengaruhnya ke asam urat saya?" Saya menjelaskan, karena gula darah lebih stabil, tubuh tidak memicu peradangan berlebihan. Selain itu, shirataki tidak mengandung purin, sehingga tidak memperberat asam urat. Justru banyak pasien saya merasa sendinya lebih ringan. Pak Rashid tersenyum lega. "Jadi rasa nyeri itu bisa berkurang?" "Insya Allah, Pak," jawab saya. "Asalkan dilakukan dengan konsisten." Saya kemudian menambahkan dengan nada lembut, rahasia keempat ini penting secara fisik dan emosional. Karena lansia tidak hanya butuh angka gula darah yang baik, tetapi juga rasa puas dan bahagia saat makan. Pak Rashid mengangguk pelan. "Saya merasa lebih tenang hanya dengan mendengarnya, Dok." Saya tersenyum. "Itu karena tubuh Bapak sudah lama menunggu diperlakukan dengan adil." Saya lalu berkata, "Pak Rashid, sampai di sini, kita sudah membahas 4 rahasia besar. Nasi dingin, campuran nasi putih dan merah, bantuan cuka, dan penyeimbang dengan shirataki. Semua ini membuat nasi menjadi lebih lembut bagi tubuh." Beliau menatap saya penuh perhatian. "Masih ada satu lagi, ya Dok?" Saya mengangguk. "Masih ada satu rahasia terakhir. Rahasia ini bukan berasal dari luar negeri, bukan dari penelitian modern, tetapi dari kearifan orang tua kita dulu." Pak Rashid terlihat semakin penasaran. "Apa itu, Dok?" Saya tersenyum pelan. Rahasia kelima ini akan membuat nasi bukan hanya aman, tetapi juga memberi energi yang lebih stabil dan membantu meredakan peradangan. Kita akan membahasnya pada bagian berikutnya. Pak Rashid mengangguk mantap. "Saya siap, Dok." Pak Rashid kini duduk lebih tegak. Cara ia memandang nasi sudah berubah. Bukan lagi sebagai sumber ketakutan, melainkan sebagai sesuatu yang mulai bisa ia pahami dan kendalikan. Saya tahu, inilah saat yang tepat untuk menyampaikan rahasia kelima. Rahasia yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar bagi tubuh lansia. "Pak," saya mulai dengan suara tenang, "rahasia kelima ini sebenarnya sudah lama dikenal oleh orang tua kita dahulu. Hanya saja, seiring waktu, kebiasaan ini perlahan ditinggalkan karena dianggap tidak modern." Pak Rashid mengangguk pelan. "Saya ingin tahu, Dok, rahasia apa itu?" Saya tersenyum lembut. "Kelapa parut segar." Beliau langsung terlihat ragu. "Kelapa, Dok? Bukankah kelapa itu berlemak? Saya takut kolesterol saya naik." Saya mengangguk memahami kekhawatirannya. "Itu pertanyaan yang sangat wajar, Pak. Banyak orang takut pada kelapa karena salah paham. Padahal, lemak dalam kelapa sangat berbeda dengan lemak jahat yang selama ini ditakuti."
Saya lalu menjelaskan dengan perlahan agar mudah dipahami. Kelapa mengandung lemak rantai sedang. Lemak jenis ini tidak disimpan tubuh sebagai lemak berbahaya. Lemak ini langsung digunakan sebagai energi. Energinya stabil, tidak membuat gula darah naik mendadak. Pak Rashid terlihat mulai mengerti. Jadi kelapa tidak membuat gula darah naik? Tidak, Pak. Jawab saya mantap. Justru sebaliknya. Kelapa membantu menstabilkan gula darah. Saya lalu memberikan analogi sederhana. Bayangkan butiran nasi itu seperti spons kecil. Jika spons langsung terkena air, airnya cepat terserap. Tapi jika spons dilapisi minyak tipis, air akan masuk jauh lebih lambat. Lemak sehat dari kelapa berfungsi seperti lapisan tipis itu. Pak Rashid mengangguk. Berarti nasi jadi lebih lambat berubah jadi gula. Betul sekali, Pak. Jawab saya. Dan karena prosesnya lambat, tubuh tidak kaget, pankreas tidak dipaksa bekerja keras, dan gula darah tetap lebih stabil. Beliau kemudian bertanya, bagaimana dengan asam urat saya, Dok? Saya tersenyum. Kelapa tidak mengandung purin, Pak. Jadi tidak memicu asam urat. Bahkan, lemak sehat dari kelapa membantu menurunkan peradangan. Ketika peradangan turun, nyeri sendi biasanya ikut mereda. Pak Rashid terlihat menarik napas lega. Berarti saya tidak perlu takut lagi dengan rasa gurih. Tidak perlu, Pak, jawab saya. Asalkan jumlahnya tepat. Saya lalu menegaskan, cukup 2 sendok makan kelapa parut segar untuk 1 porsi nasi. Tidak perlu berlebihan. Kelapa ini bukan untuk membuat nasi menjadi sangat berminyak, tetapi hanya untuk memberi perlindungan lembut pada nasi. Pak Rashid mengangguk pelan. Saya ingat dulu orang tua saya sering makan nasi dengan kelapa. Saya tersenyum. Betul, Pak. Dan dulu, diabetes dan asam urat tidak sebanyak sekarang. Bukan karena mereka tidak makan nasi, tetapi karena cara makannya lebih seimbang. Saya kemudian menatap Pak Rashid dengan serius. Namun ada satu hal penting yang perlu Bapak ingat. 5 rahasia ini tidak dilakukan sekaligus dalam 1 hari. Tubuh lansia perlu waktu untuk beradaptasi. Beliau mengangguk. Saya mengerti, Dok. Saya lalu menjelaskan tahapan dengan perlahan. Minggu pertama dan kedua, fokuskan dulu pada nasi dingin. Rasakan perubahan tubuh Bapak. Jangan buru-buru. Pak Rashid menyimak dengan sungguh-sungguh. Minggu berikutnya, barulah Bapak mulai mencampur nasi putih dan nasi merah dengan perbandingan 70 dan 30. Tidak perlu setiap hari. 3 atau 4 kali seminggu sudah cukup. Beliau mengangguk lagi. Setelah tubuh terasa lebih stabil, barulah tambahkan cuka apel saat menanak nasi. Sedikit saja, tetapi konsisten. Pak Rashid mencatat dalam pikirannya. Kemudian, jika Bapak ingin makan lebih kenyang tanpa takut, mulailah mencampur nasi dengan shirataki. Ini sangat membantu menjaga rasa puas saat makan. Beliau tersenyum kecil. Dan terakhir, saya melanjutkan, ketika tubuh sudah terbiasa, tambahkan 2 sendok makan kelapa parut segar. Disinilah energi Bapak akan terasa lebih stabil, tidak cepat lelah, tidak mudah gemetar. Pak Rashid terdiam cukup lama setelah mendengar semua itu. Lalu ia berkata dengan suara pelan, Dokter, ternyata selama ini saya bukan tidak boleh makan nasi. Saya hanya salah cara. Saya mengangguk dengan lembut. Betul, Pak. Tubuh Bapak tidak pernah bermusuhan dengan Bapak. Tubuh hanya bereaksi terhadap apa yang kita lakukan padanya. Beliau menatap saya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Saya merasa seperti mendapatkan kembali kendali atas hidup saya. Saya tersenyum hangat. Itulah tujuan kita, Pak. Lansia bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi untuk hidup dengan tenang dan penuh rasa syukur. Saya lalu menambahkan, namun sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, masih ada satu hal penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami. Bukan tentang makanan, tetapi tentang sikap hati dan kebiasaan kecil setelah makan. Pak Rashid mengangkat wajahnya. Masih ada lagi, Dok. Saya mengangguk. Iya, Pak. Pada bagian terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara sederhana setelah makan nasi agar semua rahasia ini bekerja maksimal dan hasilnya bertahan lama. Pak Rashid tersenyum mantap. Saya siap mendengarkan. Pak Rashid menunggu dengan penuh perhatian. Ia sudah memahami satu hal penting. Makanan bisa menjadi sahabat atau musuh, tergantung bagaimana kita bersikap terhadapnya. Kini saya masuk ke bagian terakhir, bagian yang sering dianggap sepele,
tetapi justru menentukan apakah semua rahasia sebelumnya benar-benar memberi hasil jangka panjang. Pak, saya berkata pelan, semua yang kita bahas tentang nasi tadi bisa gagal jika satu hal ini diabaikan. Banyak orang sudah makan dengan benar, tetapi kebiasaan setelah makannya keliru. Pak Rashid mengangguk. Apa itu, Dok? Saya menjelaskan dengan tenang, rahasia terakhir ini bukan soal apa yang masuk ke mulut, tetapi apa yang dilakukan tubuh setelah makan. Saya menyebutnya sikap tubuh dan sikap hati setelah makan. Beliau tampak berpikir. Saya biasanya langsung duduk, kadang rebahan karena mengantuk. Saya mengangguk pelan. Itulah yang sering menjadi masalah, Pak. Saya lalu menjelaskan secara perlahan agar benar-benar dipahami. Setelah makan nasi, terutama pada lansia, tubuh sedang bekerja mencerna. Jika Bapak langsung duduk diam atau berbaring, gula darah akan lebih mudah naik karena otot tidak membantu menyerap gula. Pak Rashid terlihat terkejut. Otot juga berperan, Dok? Betul, Pak. Jawab saya. Otot adalah salah satu tempat terbaik untuk menyerap gula darah. Ketika otot bergerak ringan, gula akan masuk otot dan digunakan sebagai energi, bukan menumpuk di darah. Saya kemudian memberi contoh sederhana. Itulah sebabnya rahasia keenam ini adalah berjalan kaki ringan selama 10-15 menit setelah makan nasi. Pak Rashid mengangguk pelan. Bukan olahraga berat. Bukan, Pak, jawab saya. Justru olahraga berat setelah makan tidak dianjurkan. Cukup berjalan santai, keliling rumah, menyapu ringan, atau sekadar berdiri dan bergerak pelan. Beliau menarik napas lega. Itu bisa saya lakukan. Saya melanjutkan, kebiasaan sederhana ini bisa menurunkan lonjakan gula darah secara signifikan. Banyak pasien saya yang hanya menambahkan kebiasaan ini, lalu hasil pemeriksaan gula darahnya jauh lebih stabil. Pak Rashid kemudian bertanya, bagaimana dengan asam urat, Dok? Saya menjelaskan, gerakan ringan membantu aliran darah dan cairan sendi. Ketika aliran lancar, kristal asam urat tidak mudah mengendap. Sendi terasa lebih ringan. Beliau mengangguk. Masuk akal. Saya lalu menambahkan satu hal penting. Selain gerak tubuh, ada satu sikap hati yang sering dilupakan. Pak Rashid menatap saya. Apa itu? Sikap tenang dan tidak takut, jawab saya pelan. Beliau tampak merenung. Pak, saya melanjutkan, banyak lansia makan dengan rasa takut. Setiap suapan disertai kecemasan. Tubuh kita sangat peka terhadap pikiran. Ketika pikiran tegang, hormon stres naik, gula darah lebih mudah melonjak. Pak Rashid mengangguk perlahan. Saya sering begitu, Dok. Makan tapi cemas. Saya tersenyum lembut. Mulai sekarang, ubah itu. Makanlah dengan rasa syukur. Duduk tenang. Tarik napas sebelum makan. Ucapkan terima kasih pada tubuh yang sudah bekerja puluhan tahun. Beliau terdiam, lalu berkata pelan, saya tidak pernah memikirkan itu. Saya melanjutkan, tubuh yang dihargai akan bekerja lebih baik. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini sudah saya lihat berkali-kali pada pasien lansia. Saya kemudian merangkum semuanya agar tertanam kuat. Pak Rashid, mari kita simpulkan dengan sederhana. Saya menyebutkan satu persatu dengan nada lembut namun tegas. Nasi dingin membuat gula masuk lebih pelan. Campuran nasi putih dan merah menjaga keseimbangan. Cuka menahan lonjakan gula. Shirataki memberi kenyang tanpa beban. Kelapa parut melapisi nasi dengan lemak sehat. Gerak ringan setelah makan membantu otot menyerap gula. Dan hati yang tenang membuat tubuh bekerja tanpa stres. Pak Rashid menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Dokter, selama ini saya merasa penyakit ini mengendalikan hidup saya. Sekarang saya merasa sebaliknya. Saya tersenyum. Itulah yang seharusnya, Pak. Penyakit bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Beliau mengangguk mantap. Saya akan menjalani ini dengan sabar. Saya menutup pembicaraan dengan suara tenang. Pak Rashid, perjalanan Bapak menuju kesehatan tidak membutuhkan langkah besar. Cukup langkah kecil yang konsisten. Tubuh Bapak akan mengikuti. Beliau berdiri perlahan. Wajahnya jauh lebih cerah dibanding saat pertama datang. Terima kasih, dokter. Saya merasa lebih ringan, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Saya mengangguk sambil menepuk bahunya pelan. Itu pertanda baik, Pak. Dan untuk Bapak dan Ibu yang mendengarkan pembahasan ini,
Ingatlah satu hal penting. Di usia emas, kesehatan bukan tentang pantangan keras, tetapi tentang kebijaksanaan. Bukan tentang menjauhi makanan dengan takut, tetapi tentang memperlakukan tubuh dengan lembut, penuh pengertian, dan penuh syukur. Jika pembahasan ini bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang menenangkan, membuka jalan menuju hidup yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih bermakna di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum video ini benar-benar berakhir, izinkan saya menyampaikan satu pesan penting dari hati ke hati. Di usia emas ini, kesehatan bukan lagi tentang siapa yang paling keras menahan diri, siapa yang paling banyak pantangan, atau siapa yang paling takut makan. Kesehatan adalah tentang kebijaksanaan, tentang memahami tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun dengan setia. Tubuh Bapak dan Ibu bukan musuh. Tubuh ini hanya sedang meminta diperlakukan dengan lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh pengertian. Apa yang kita bahas hari ini bukanlah ajakan untuk makan berlebihan, tetapi ajakan untuk berdamai. Berdamai dengan nasi, berdamai dengan rasa lapar, dan berdamai dengan tubuh sendiri. Ingatlah, tidak ada perubahan besar yang harus dilakukan sekaligus. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada niat besar yang membuat tubuh tertekan. Dengarkan tubuh Anda. Rasakan perubahannya. Dan jangan lupa, kesehatan yang sejati juga lahir dari hati yang tenang, pikiran yang ikhlas, dan rasa syukur setiap hari. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembahasan kesehatan lansia berikutnya yang sederhana, lembut, dan mudah dipraktikkan. Jangan lupa juga untuk berbagi video ini kepada keluarga, sahabat, atau orang tua yang Anda sayangi. Siapa tahu, ilmu ini menjadi jalan kebaikan dan pahala yang terus mengalir. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan umur kepada kita semua. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, dengan pembahasan yang insya Allah semakin bermanfaat untuk hidup yang lebih sehat dan lebih tentram di usia emas.